Selamat pagi, assalamualaikum, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas yang benar-benar lagi lagi ngetren banget nih, lagi dibahas oleh banyak orang mungkin ya, sambil berjalan ke kantor. Mendung-mendung syahdu, semoga nggak hujan sampai kantor, tapi mendungnya udah gelap banget. Pagi ini kita mencoba menyikapi tentang pemberitaan bahwa undang-undang yang mengatur tentang Danantara sudah disahkan. Nah, bukan undang-undang khusus setahu saya. Sepertinya undang-undang itu termasuk atau mungkin tercantum di dalam undang-undang mengenai atau undang-undang yang mengatur tentang BUMN. Itu. Hari ini saya coba cari di websitenya DPR RI atau di JDIH ke Kementerian Sekretariatan Negara belum ada, jadi sepertinya memang belum di-upload. Tapi saya sempat download RUU-nya, rancangan undang-undangnya berupa naskah akademiknya. Sangat bagus sih, tujuannya sangat bagus ya. Tapi kita coba bahas dulu dari sisi peraturan ya, sebagai informasi saja. Jadi kenapa sih hari ini saya bahas Danantara atau adanya undang-undang ya, sebagai bapak-bapak yang memasuki usia 40 ya. Saya rasa ini jadi penting karena dari segi usia kita kan pasti udah punya anak, udah punya ponakan, punya adik-adik ya. Menurut saya kita harus mendorong mereka supaya mereka tidak acuh tak acuh gitu ya. Mereka harusnya peduli juga dengan apa yang ada di lingkungan kita, di negara kita, baik dari kondisi yang ada, dari peraturan-peraturannya gitu kan. Karena mau tidak mau peraturan yang berlaku itu ya harus kita taati kan, dan itu akan menyangkut keseharian kita, kehidupan kita, apalagi undang-undang itu menyangkut hajat hidup orang banyak termasuk kita. Nah, kalau kita mau lihat dari sisi pembentukan undang-undang dulu ya, undang-undang itu ada tingkatannya. Jadi ada undang-undang yang paling tinggi sampai peraturan atau undang-undang peraturan yang paling bawah ya. Itu bisa dilihat dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Kalau saya tidak salah, silahkan di browsing juga kalau perlu, itu tentang peraturan pembentukan undang-undang. Peraturan tertinggi itu dari Undang-Undang Dasar, kemudian turun menjadi turun levelnya, peraturan bawahnya itu TAP MPR kalau nggak salah, kemudian ada undang-undang atau peraturan perundang-undangan, peraturan pengganti undang-undang Perpu, kemudian ada peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan presiden, sampai paling bawah, sampai di tingkat daerah, peraturan daerah. Nah, masing-masing peraturan itu prosesnya berbeda-beda, proses pengusulan sampai pengesahan. Nah, khusus untuk yang Danantara ini kan undang-undang ya, undang-undang BUMN kalau saya nggak salah. Nanti kita cari lagi, silahkan di browsing lagi. Itu adalah undang-undang. Peraturan mengenai Danantara atau BUMN ini adalah undang-undang. Nah, kalau undang-undang
itu bisa berasal dari dua pengusul, bisa dari DPR, bisa dari presiden. Nah, melihat kondisi ini sepertinya pengusulnya memang dari presiden, pemerintah ya, dari Pak Prabowo. Nah, kalau dari pemerintah pasti dia akan menugaskan menteri terkait untuk membuat rancangan, berkoordinasi dengan kementerian-kementerian lain, karena pasti berkaitan ya undang-undang itu. Kemudian membuat naskah akademisnya mungkin gitu kan, kemudian dijadwalkan untuk dibahas bersama dengan DPR. Kemudian pembahasan mungkin nanti setelah pembahasan disahkan di paripurna. Informasi yang ada di media sudah disahkan nih undang-undang mengenai BUMN yang di dalamnya juga mengatur mengenai dana negara. Itu kalau dari sisi undang-undang dan pembentukannya. Nah, selanjutnya, Danantara itu apa sih? Danantara itu singkatan dari Dana Anagata Nusantara. Dana Anagata Nusantara, bagus banget. Artinya, bukan dana, sorry, Daya Anagata Nusantara. Oh, jadi berurusan dengan dana. Daya Anagata Nusantara, yang artinya adalah kekuatan masa depan Nusantara. Kenapa menjadi kekuatan masa depan? Karena badan ini, Danantara itu badan pemerintah. Karena Danantara ini nantinya akan mengatur. Aduh, hujan pemirsa, betul-betul hujan. Kita lanjut atau pasang jas hujan ya? Kita lanjut dulu deh. Nah, badan ini nanti akan mengatur mengenai atau mengelola BUMN yang ada di Indonesia, jadi semacam super holding lah. Nah, di dalamnya itu setahu saya ya, saya bacanya di dalamnya itu ada dua nanti intinya. Satu menjadi super holding, yang satu menjadi semacam yang melakukan investasi atas dana dividen mungkin yang dihasilkan oleh BUMN, kelebihan investasi lah. Jadi akan mengelola kelebihan investasinya. Kalau di negara-negara lain Danantara ada nggak sih? Ada, banyak negara yang punya. Kalau di negara, kita ambil negara jiran aja lah ya, negara tetangga kita aja, Singapura dan Malaysia punya. Singapura itu namanya Temasek, badan pengelola investasinya milik negara. Kalau di Malaysia itu Hasanah. Nah, terus investasi kayak apa? Banyak, jadi lebih dalam tanda, bukan dalam tanda kutip ya, karena memang dibentuk untuk investasi gitu ya, terkait dengan investasi gitu ya, pasti mereka akan lebih fokus dan fleksibel juga untuk menempatkan dana di mana-mana. Nah, contohnya kayak seperti Temasek. Temasek itu di Indonesia juga punya investasi. Salah satunya dulu tempat saya pernah bekerja, Bank Danamon itu di sahamnya sebagian besar kalau nggak salah dibeli oleh Temasek. Jadi kepemilikannya Temasek. Itu kalau yang Singapura. Yang Malaysia itu Hasanah. Hasanah itu melalui anak usahanya si IMB, dia akuisisi niaga, makanya namanya di Indonesia jadi Bank CIMB Niaga. Kemudian Hasanah juga pernah beli atau investasi saham di ruas tol di Popo Palimantan kalau saya nggak salah, tapi sekarang sudah dilepas. Nah, ya, Danantara nanti akan menjadi ya kira-kira seperti itulah ya, gitu. Nah, tapi sebelum Danantara memangnya BUMN nggak bisa investasi di luar negeri atau di tempat lain? Bisa, sebenarnya bisa. Tapi kan memang ya karena terkait BUMN, mungkin birokrasinya lebih panjang gitu kan. Kemudian terbatas juga gitu kan. Ya mungkin memang perlu adanya badan yang
khusus untuk menangani itu. Seperti itu teman-teman ya. Tapi ketika ada keputusan yang diambil itu kan pasti mempertimbangkan banyak hal ya. Mungkin pertimbangannya Indonesia ini sangat kaya dengan sumber daya, apapun kita punya, sumber daya alam, sumber daya manusia. Kalau kita menyebut manusia sebagai sumber daya juga nantinya kita akan sangat produktif. Makanya ada istilah nanti kita akan menjadi menjadi atau menuju Indonesia emas gitu ya, karena usia penduduknya mayoritas nanti adalah usia produktif. Gitu ya. Kalau sumber daya alam ya kita tahu lah, tambang kita punya, tambang apa yang kita nggak punya, semua punya. Air kita punya, laut sangat kaya. Nah, pengelolaannya yang memang seharusnya bisa dikelola dengan baik dan untuk kesejahteraan kita semua. Nah, pengelolaannya itu salah satu pengelola sumber daya yang penting di Indonesia itu memang diatur, dikelola oleh negara melalui BUMN itu. Sayangnya beberapa BUMN ada yang tidak bukan tidak mengelola dengan baik ya, tapi mungkin karena kondisi yang tidak bisa maksimal. Jadi kalau dari laporan keuangan jadi rugi. Nah, tapi ada BUMN juga yang menyumbang dividen sangat besar. Secara laporan keuangan itu menghasilkan laba yang besar, sehingga bisa memberikan dividen yang cukup besar ke negara. Nah, BUMN itu pun juga banyak di Indonesia kan. Ada, kalau BUMN keuangan perbankan itu ada 3, lebih sebenarnya. Tapi yang menyumbangkan dividen itu 3. Setahu saya adalah yang terbesar itu BRI, kemudian Mandiri, kemudian BNI. Itu menyumbang dividen terbesar di sektor perbankan. Kemudian ada Telkom, kemudian ada Inalum, banyak. Jadi BUMN kita banyak yang menyumbang dividen kepada pemerintah, kepada rakyat Indonesia juga banyak. Tapi ada beberapa BUMN yang rugi. Nah, contohnya Bulog, PT Dok, PT DI. Tapi ya saya yakin dan kita doakan, karena saya yakin beliau-beliau yang menjabat sebagai pengurus manajemen di sana, kemudian pejabat-pejabat kita, Bapak Presiden, Bapak Menteri, semua pasti berupaya terbaik untuk kesejahteraan kita. Itu ya. Jadi berpikir positif saja dan doakan yang terbaik. Lanjut lagi pembahasannya. Nah, dengan adanya dan antara ini diharapkan nanti sumber daya, utamanya yang dari sumber daya alam Indonesia ya, utamanya yang melalui BUMN itu akan lebih maksimal gitu. Karena kalau Danantara menjadi super holding, itu asetnya, bayangkan aja, BUMN besar itu jadi satu, itu valuasinya pasti sangat besar. Nah, kalau valuasi yang besar, kemudian ada dana bukan dana investasi ya, ada kelebihan investasi yang bisa dimaksimalkan, akan sangat bermanfaat juga buat kita, buat negara Indonesia. Nah, cuma ya setiap ada keputusan yang diambil, kebijakan itu pasti akan menjadi baik ketika dijalankan dengan baik untuk kepentingan orang banyak, tidak untuk kepentingan pribadi ya. Apapun itu, mau dalam lingkup negara atau dalam lingkup keluarga sendiri juga manfaatkan
baik. Dan juga ketika nanti sudah karena apa ya, pengelolasinya itu kan ya bisa jadi misalnya yang orang yang menjabat menginvestasikan ke sektor-sektor menguntungkan kelompoknya, bisa atau hanya bisa jadi kurang berhati-hati dalam menilai risiko investasinya. Ya walaupun saya yakin pasti aturan-aturan mengenai investasinya itu pasti akan dibuat sedemikian rupa supaya tidak terjadi hal-hal itu, dan lembaga-lembaga pengawas yang dibentuk pun juga pasti sudah sangat dipertimbangkan. Tapi ya kita nggak tahu ya, kita doakan saja, karena saya yakin kalau misalnya pembentukan ini adalah tolok ukurnya atau acuannya itu nanti seperti badan investasi negara lain, misalnya Temasek, atau di Cina itu BIC, di Saudi Arabia juga ada, itu ya insya Allah dengan izin Tuhan akan menjadi kebaikan untuk kita semua. Nah kalau misalnya nih, ini saya juga cari-cari pendapat dari para pakar gitu ya. Nah, sebenarnya kalau bisa dikelola dengan baik, kekayaan alam Indonesia ini sangat besar. Salah satu contoh aja yang bisa kita kelola, misalnya kita punya perairan yang dilintasi oleh kapal-kapal yang menjalankan perdagangan lintas negara. Sebetulnya banyak, ada Selat Sunda, ada Selat Bali, tapi ya Selat Sunda itu ya paling sering dilintasi ya. Kalau kita bisa manfaatkan, mungkin bisa memberikan penghasilan tambahan. Kemudian tambang-tambang kita ya, kalau lihat dari kayaknya podcast ya, itu kan dulu Pak Abraham Samad, kalau pernah bilang ya, kalau Pak Abraham Samad itu kalau tambang kita itu dikelola dengan baik, tidak akan ada rakyat miskin di Indonesia, kayak gitu ya. Jadi kondisinya kan di berita-berita seru ya, ada yang informasinya nikelnya seperti itu, ada yang penambang ilegal dari negara Cina yang menurut informasi juga telah mengeruk emas senilai hampir 1 triliun gitu kan. Nah, yang seperti itu kalau dikelola dengan baik ya bisa mensejahterakan kita semua ya. Mungkin makan bergizi gratis pun bisa lebih bagus nilai paketnya, bukan hanya yang bisa diusahakan sekarang senilai itu ya. Tapi saya juga yakin itu sudah sangat diupayakan oleh para pejabat kita ya. Tujuannya juga baik gitu ya. Akhir kata, Danantara itu semoga bisa menjadi nilai tambah, memberikan manfaat yang lebih supaya dapat memberikan kesejahteraan lagi, kesejahteraan tambahan, memberikan manfaat buat kita supaya menjadi lebih baik dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi pendidikan ya. Kita doakan saja, jadi nggak perlu, kalau menurut saya sih ya kita
warga negara, sebagai bapak-bapak utamanya yang mungkin nggak ada kewenangan apapun gitu ya, tidak perlu berpikir negatif kemudian membicarakan yang negatif. Jadi, ya kita tahu pasti ada positif ada negatifnya gitu, tergantung niat sih, tergantung niat kita gitu. Dalam hal ini juga tergantung dari nanti pengurus-pengurus yang ada di negara. Tapi ya kita doakan yang terbaik aja, kemudian kita awasi, barangkali bisa membantu, ya kita bisa kritik kalau buat bapak-bapak nih, bapak-bapak yang punya akses gitu, yang punya kemampuan untuk mengkritik, ya ketika ada kesalahan kita koreksi, kita kritik, dia bisa menjadi lebih baik, ya bagus juga, saya rasa gitu. Oke, pembahasan dan antara selesai. Pembahasannya pendek dan kurang dalam, maaf karena memang keterbatasan saya dalam mencari referensi, ya ini sebagai bahan pancingan aja. Jadi semoga yang mendengar ini kemudian misalnya bisa meneliti lebih dalam atau mencari referensi yang lebih baik, browsing supaya paham juga. Jadi misalnya nih ada orang ngobrol atau ada ada ponakan nanya ke om gitu kan, atau ada ponakan yang nanya tantenya nggak tahu, nah kita bisa bantu di tantenya ini. Kita kasih tahu, dan antara itu kayak gini gitu. Ya nggak ada salahnya ya membantu adik-adik kita, ponakan-ponakan kita, anak-anak kita untuk menjadi yang lebih baik, supaya mereka aware juga nih dengan apa yang ada di sekitar. Karena saya lihat kalau Gen Alpha ya kalau sekarang ada itu, mereka tak acuh gitu ya dengan apa yang terjadi gitu. Yang penting saya bisa jalan, saya bisa makan, saya bisa belajar, nggak peduli dengan yang lain. Padahal ya kalau kita tidak dimulai dari kita untuk peduli, ya siapa lagi? Jangan sampai terjadi tidak pedulian sosial gitu. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu, Indonesia emas juga sebenarnya akan jauh dari harapan ya. Jadi makanya saya berpesan buat saya sendiri, buat kita bapak-bapak dan yang nonton ini, kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang tidak pesimis, optimis. Kita doakan pemangku jabatan, pemangku kepentingan ini supaya bisa menjalankan jabatannya secara amanah, bisa menjaga amanah dari kita. Oke, sudah mau sampai kantor. Podcastnya bukan podcast, kok saya bilang podcast, kan motovlog ya. Sudah mau sampai kantor. Videonya saya akhiri, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Jangan lupa bantuannya atau supportnya dengan cara like dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang. Saya juga minta doa supaya saya bisa meluangkan lebih banyak waktu untuk belajar dan cari referensi, supaya channel ini bisa lebih berbobot ya, jadi tidak hanya omon aja nih. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Tolong like dan subscribe. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat semuanya.